Oke, baik Pak, silakan ya Pak. Ya. Oke. Ya. Oke, bagaimana? Iya, terima saya kasih. bantu? Iya, sebelumnya Pak, terima kasih sudah menerima tim Tribun Palu dalam acara Door to Door. Kalau kami datang, tolong bukakan pintu. Oke, baik Tribuners, hari ini saya sedang berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang tepatnya berada di Kabupaten Sigi. Bersama saya Bapak Agus Munandar ya Pak, selaku Kadis. Oke Pak, tanpa perlu berlama-lama lagi, mungkin kita bisa berbincang-bincang sedikit ya Pak. Oke. Kalau dari Dinas Perindak sendiri, kira-kira programnya itu seperti apa ya Pak? Oke, jadi kita berbicara tentang program, khusus untuk yang terdekat aja, kita berbicara yang tahun 2024. Kita bagi per masing-masing bidang. Untuk bidang perdagangan, rencananya kami biasa untuk menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional, ya, menjelang Natal tahun 2024, tahun baru 2025, kami menyelenggarakan Pasar Murah. Pasar Murah ya Pak? Pasar Murah akan diselenggarakan di 16 titik. Kenapa 16 titik? Karena wilayah kecamatan di Kabupaten Sigi ada 16. Jadi kami hadir di masing-masing kecamatan. Satu hari itu biasa ada di 2 kecamatan. Itu nanti direncanakan itu tanggal akhir bulan November. Kami bekerja sama dengan Bulog. Rencananya komoditas yang kami sediakan adalah minimal 3 komoditas. Pertama beras, nanti 5 kilo, mungkin 1 sak. Minyak goreng dan gula pasir. Nah itu secara rutin selalu kami laksanakan setiap tahun. Setiap tahunnya memang kami melaksanakan pasar murah itu di 2 periode. Yang pertama adalah menjelang Lebaran dan nanti ini menjelang Nataru. Itu untuk yang pasar murah. Kemarin pun kami kebetulan bekerja sama dengan provinsi, kami melaksanakan pasar murah khusus di 2 kecamatan. Pertama di Kecamatan Marawola, dipusatkan di Dinas Perindak ini. Yang kedua kemarin kami laksanakan di Taman Tai Ganja. Sudah selesai dilaksanakan, itu tetap bekerja sama dengan Bulog dan UKM-UKM yang ada di wilayah Kabupaten Sigi. Khusus untuk yang meteorologi, kita ini sekarang meteorologi baru 2 tahun, Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Sigi dinyatakan layak menjadi unit meteorologi legal. Alhamdulillah ya, dengan waktu yang sangat singkat itu kami coba menata bagaimana masyarakat ini memahami tentang meteorologi. Ada gerakan 3M, masyarakat melek meteorologi, kami mencoba untuk mensosialisasikan bahwa meteorologi ini tentang apa sih? Sekarang banyak salah penafsiran. Meteorologi itu mereka anggap bahwa sama dengan meteorologi. Iya, benar sekali ya Pak. Meteorologi berbicara yang lain, meteorologi itu berbicara tentang keabsahan suatu ukuran. Berbicara tentang UTTP, ya, alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya. Nah, itu kita mengedukasi masyarakat, para pedagang, para pembeli, termasuk SPBU, batching plan dan lain sebagainya. Sepanjang bahwa itu dalam wilayah meteorologi legal, kami akan lakukan tera atau tera ulang. Contoh kasus, kami setiap tahun pasti melaksanakan namanya sidang tera. Ya, sidang tera ulang itu dilaksanakan di pasar-pasar. Alhamdulillah untuk tahun ini jumlah yang sudah kami tera ulang di pasar-pasar itu sekitar 333 alat UTTP. Adapun untuk batching plan, untuk SPBU itu sesuai dengan permintaan masing-masing yang memiliki alat ukur takar timbang dan perlengkapannya tersebut. Ya, dengan perjalanan yang boleh dikatakan sangat singkat, alhamdulillah mungkin dalam waktu dekat ini kami akan meningkatkan ruang lingkup yang tadinya sangat terbatas dengan sangat terbatas dengan sekarang kami tingkatkan terus peralatannya, memungkinkan untuk memeriksa kategori-kategori atau ruang lingkup yang lebih luas. Nanti itu akan kami usulkan dalam waktu dekat ini ke Direktorat Meteorologi di Bandung. Itu untuk meteorologi. Nah, khusus untuk industri, sekarang alhamdulillah sesuai dengan program dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati Sigi, kami ini kan di sini mengelola bagaimana IKM di wilayah Kabupaten Sigi memiliki daya saing. Salah satu kendala kita tidak bisa pungkiri bahwa IKM Sigi yang baru berkembang ini masalah kemasan. Pak Bupati mencermati itu, makanya memerintahkan kami untuk memprogramkan mesin untuk cetak kemasan. Ya alhamdulillah Mbak, sekarang mesin kemasan sudah sampai di Palu. Sudah sampai di Palu ya, sudah sampai di sini, ditempatkan di sentra IKM Jono, Kecamatan Dolo Selatan. Itu nanti IKM di Kabupaten Sigi dapat kami berikan bantuan untuk mencetak
kemasannya di sini. Kami iya, pun Pak, ya karena untuk kemasan itu terkait dengan masalah desain, nanti kami akan coba berangkatkan beberapa pelaksana dari bidang industri belajar ke Makassar, ke Balai Diklat Makassar untuk belajar tentang desain. Mudah-mudahan nanti sekembalinya mereka dari Makassar tahun ini juga akan mereka siap untuk membuat kemasan yang lebih menarik dan akan menguntungkan para pelaku IKM di wilayah Kabupaten Sigi. Oke, baik Pak. Ternyata program pasar murah ini sangat luar biasa sekali ya Pak. Kira-kira mungkin dampaknya bagi masyarakat itu seperti apa ya Pak? Dampak positifnya itu bagaimana gitu Pak? Oke, jadi begini ya, kita berbicara tentang pasar murah. Ada dua tujuan sebenarnya. Yang pertama adalah bagaimana inflasi di wilayah Kabupaten Sigi ini terkendali. Walaupun Kabupaten Sigi ini tidak termasuk yang IHK, tapi non IHK, tapi kan inflasinya tetap harus kita kendalikan. Ya alhamdulillah ya. Untuk yang inflasi ini daerah Sulawesi Tengah khususnya Palu dengan Sigi ini bisa terkendali. Itu yang pertama, bagaimana inflasi atau nilai-nilai komoditas pangan dapat terkendali, itu yang pertama. Yang kedua, tujuan utama ini bagaimana sebenarnya masyarakat menilai bahwa pemerintah itu hadir. Pemerintah siap menyediakan barang-barang yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Itu intinya. Kenapa tidak setiap saat? Nah, kita harus menyesuaikan dengan anggaran yang kami miliki. Benar, Pak. Tapi minimal bahwa pemerintah Kabupaten Sigi memiliki perhatian terhadap masyarakat, terutama yang ada di dataran-dataran tinggi seperti Pipikoro, Marawala Barat, di Nokilalaki. Kami hadir, jadi setiap pelaksanaan pasar murah pasti kami melaksanakan di 16 titik minimal. Minimal. Supaya teman-teman atau masyarakat yang ada di kecamatan terjauh sekalipun bisa merasakan, bisa merasakan program dari pemerintah Kabupaten Sigi, bagaimana mereka itu ikut merasakan barang-barang dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan dengan harga yang terjangkau. Itu intinya. Berarti bukan hanya dari masyarakat Sigi aja ya Pak, bisa dari yang masyarakat lain juga bisa datang ke Sigi untuk ke pasar murah itu ya Pak. Begitu. Khusus untuk pasar murah ini maksudnya. Kami pasar murah ini kan beberapa mekanisme ya. Khusus untuk pasar murah bersubsidi yang anggaran Pemda kami menyediakan sistem kupon. Nah itu kupon itu nanti kami serahkan ke kecamatan untuk diserahkan ke masyarakat yang membutuhkan. Yang paling membutuhkan berarti ya Pak. Jadi berarti ada kayak target sasarannya gitu ya Pak. Misalnya sekarang untuk kecamatan Kulawi, masyarakat Kulawi saja yang bisa menikmati itu. Masyarakat Kulawi nanti dengan mengutamakan data yang tercover dalam DTKS. Dengan mengutamakan loh, dengan mengutamakan DTKS. Andai kan tidak tercover dengan yang itu tidak ada masalah. Yang terpenting bahwa tujuan utama kami bagaimana harga-harga di pasar itu bisa terkendali. Kita mengintervensi pasar lah, bukan kita ini bansos, bukan. Kami mengintervensi pasar supaya pasar nanti dengan adanya pasar murah itu kembali bergairah, masyarakat bisa berbondong-bondong lagi datang ke pasar untuk daya beli masyarakat bisa terangkat. Itu intinya. Berarti sangat membantu bagi masyarakat ya Pak ya. Terutama bagi masyarakat yang membutuhkan begitu Pak. Kira-kira kan Pak kan sebentar lagi nih mau mendekati akhir tahun gitu. Mungkin ada program-program yang perlu ditingkatkan atau apa gitu Pak yang dari Dinas Perindak sendiri. Jadi intinya begini bahwa Perindak ini kami memiliki dua indikator ya. Indikator utama dari Dinas Perindak Kabupaten Sigi ini bagaimana industri pengolahan dengan sektor perdagangan itu memiliki kontribusi yang positif terhadap PDRB. Nah, kami genjot itu terus. Banyak program-program yang kami luncurkan, terutama yang terkait dengan masalah perdagangan sebenarnya. Industri kan kalau untuk di Kabupaten Sigi ini industrinya skalanya masih kecil, tapi kita berbicara tentang perdagangan. Perdagangan banyak sekarang atas bantuan dari Bank Indonesia kami sudah membuka Warkop TPID. Kami juga kemarin sudah melaksanakan pasar murah keliling. Jadi yang akan kami laksanakan itu adalah pasar murah bersubsidi. Yang kemarin kami laksanakan di 16 titik, 17 titik karena Lindo 2 kali. Itu adalah pasar murah keliling bantuan dari Bank Indonesia. Pemerintah Kabupaten Sigi dalam hal ini tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, tapi biaya operasionalnya seluruhnya ditanggung oleh pihak Bank Indonesia. Adapun stok komoditas disediakan oleh Bulog. 3 komoditas juga sama yang kami jual,
beras 5 kg, beras SPHP, minyak, dan gula pasir. Jadi dalam kesempatan ini juga kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, demikian juga Perubulog Provinsi Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlanjut ke depannya. Saya mengajak bahwa semangat yang sama ini tetap kita pelihara, bagaimana masyarakat Sigi ke depan ini bisa merasakan dampak positif dari kolaborasi kita semua. Itu harapan kita semua. Jadi sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Insya Allah kerjasama ini dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Oke, baik Pak. Kira-kira ada hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat atau himbauan begitu Pak? Kayak pesan-pesan untuk masyarakat begitu. Oke, khusus untuk masyarakat Kabupaten Sigi, terutama para pelaku IKM, terutama masyarakat juga yang merasakan dampak dari keadaan Dinas Perindag, ya saya berharap bahwa Dinas Perindag ada ini untuk memberikan pelayanan. Yang pertama, andaikan dari pelayanan-pelayanan ini ada yang kurang optimal, jangan ragu-ragu untuk menyampaikan kritik. Ya, sampaikan kritik kepada kami dan kami akan tanggapi. Andaikan memungkinkan untuk kami tanggapi dalam waktu yang singkat, kami akan segera tanggapi. Tapi intinya bahwa pemerintah Kabupaten Sigi dalam hal ini Dinas Perdagangan Kabupaten Sigi hadir untuk masyarakat Kabupaten Sigi. Kami yang fokus ke bidang perdagangan dengan bidang industri menginginkan bahwa Sigi ini ke depan ya didukung oleh masyarakat, kita berkolaborasi, Sigi menjadi kabupaten terdepan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Itu harapan kami, insya Allah. Ya. Dan khusus mungkin ada teman-teman, teman-teman yang di Dinas Perindag, mari kita tunjukkan kepada masyarakat Kabupaten Sigi sesuai dengan komitmen kita dalam maklumat pelayanan, kita harus menjadikan Dinas Perindag itu betul-betul pelayan yang baik. Kita berikan pelayanan kepada masyarakat dengan seikhlas-ikhlasnya, sehingga jargon yang kita usung, Citra Perindag, dapat betul-betul terrealisasi. Terima kasih ya. Oke, baik Pak, terima kasih sekali ya Pak yang sudah menerima tim Tribun Palu hari ini ya Pak. Terima kasih. Oke, baik Tribuners, itulah tadi kita bincang-bincang hari ini di acara program Door to Door. Kalau kami datang tolong bukakan pintu. Oke, sampai jumpa di program berikutnya. Saya Selviana pamit mengundurkan diri. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Mbak, makasih. Sampai ketemu lagi, sehat selalu.